Perkenalkan kami dari kelompok sistem paralel dan terdistribusi. Kami akan mempresentasikan tugas week 2. Adapun anggota kelompok kami, antara lain saya sendiri Paul Manurung dengan rekan saya Tasya Marbun, Christian Lagan, dan Sri Diva Siagian. Distributed System Architecture, Client Server, Cloud, Fog, Edge, IoT, dan Blockchain. Client Server Organization. Client Server Organization adalah model arsitektur di mana klien meminta layanan, server menyediakan layanan. Tipe arsitektur client server itu ada single tier, two tier, three tier, serta multi tier. Adapun client server organization untuk single target itu ada seperti mainframe yang terdiri dari old ATM system. Untuk two tier itu post application ataupun sistem simple chat application. Kalau ada three tier itu adalah contohnya client dan simple chat application. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada single tier arsitektur, di mana single tier arsitektur ini merupakan arsitektur terpusat, di mana seluruh pemrosesan dan data berada pada suatu sistem pusat. Klien hanya berfungsi sebagai terminal input dan output. Contohnya pada penerapan adalah sistem ATM generasi lama dan sistem reservasi tiket berbasis mainframe. Selanjutnya, karakteristiknya meliputi seluruh pemesanan dan data berada di satu sistem pusat. Jadi klien hanya berfungsi sebagai terminal. Dan kelebihan dan kekurangan pusat dan sederhana tetapi tidak scalable. Next. Nah, kemudian ada two-tier arsitektur, di mana karakteristiknya itu klien langsung terhubung ke server dan juga klien menangani UI dan sebagian logikanya. Contoh aplikasinya pada kehidupan kita yaitu aplikasi kasir pada database servernya. Kemudian ada aplikasi chat sederhana. Adapun kelebihan kekurangannya yaitu implementasinya mudah namun beban kliennya itu tinggi. Nah, eh, dan yang terakhir itu ada three-tier dan multi-tier arsitektur. Three-tier tersendiri itu meliputi presentation layer, application layer, dan juga data layer. Sedangkan multi-tier itu lebih dari 3 layer dan kita gunakan pada sistem skala besar. Contoh aplikasinya pada kehidupan kita yaitu sistem e-commerce, Netflix, Amazon, dan Tokopedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun cloud computing arsitektur itu yang definisinya itu cloud computing menyediakan sumber daya komputasi melalui internet secara on demand, di mana komponen utamanya itu yang pertama internet, load balancer, application server dan database dan storage, di mana model layanannya itu adalah IaaS, PaaS dan SaaS. Untuk gambarnya boleh kita lihat pada slide berikut. Next. Lalu di sini ada FOG, Computing Architecture. Nah, di sini definisinya itu memperluas cloud ke jaringan lokal yang lebih dekat dengan pengguna. Ciri utamanya itu pemrosesan di FOG node, lalu latensi rendah. Yang ketiga itu cocok untuk IoT dan smart city. Letak FOG itu antara cloud dan edge device. Untuk gambarnya juga boleh kita lihat pada slide berikut ini. Next. Lalu di sini ada edge computing arsitektur, di mana definisinya itu adalah melakukan pemrosesan data langsung di perangkat edge, lalu karakteristiknya itu adalah real time processing, minim ketergantungan cloud, cocok untuk data sensitif. Contohnya itu adalah CCTV AI, kendaraan otonom. Berikut adalah implementasinya pada gambar. Next. Lalu ada Internet of Things atau IoT arsitektur, di mana itu menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk monitoring dan kontrol. Lapisan IoT yaitu sensor atau device, cloud platform, gateway, application layer. Adapun contohnya yang pertama adalah smart home dan smart agriculture. Untuk
implementasinya atau gambarnya boleh dilihat pada slide berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang kemudian itu ada blockchain network architecture. Nah, definisinya itu adalah blockchain adalah jaringan terdistribusi berbasis peer-to-peer tanpa server pusat. Karakteristiknya itu ada distribute ledger, kemudian konsensus atau POW dan POS. Kemudian yang ketiga itu adalah immutable data. Contohnya itu adalah seperti Bitcoin dan Ethereum. Nah, untuk implementasi gambarnya boleh dilihat pada slide. Next. Nah, di sini ada perbandingan arsitekturnya di mana arsitektur yang pertama itu adalah cloud dengan lokasi prosesnya itu di data center dan latensinya itu tinggi, skalabilitasnya itu sangat tinggi dan dilanjutkan ke arsitektur FOG itu lokasi prosesnya itu local network, latensinya itu sedang dan skalabilitasnya itu tinggi. Kemudian ada arsitektur edge di mana lokasi prosesnya itu di device, latensinya itu rendah dan skalabilitas terbatas. Kemudian ada arsitektur IoT di mana lokasi prosesnya itu ada di hybrid, kemudian latensinya itu variatif dan skalabilitasnya itu tinggi. Lalu yang terakhir itu ada arsitektur blockchain di mana lokasi prosesnya itu ada di P2P, latensinya itu tinggi serta skalabilitasnya itu terdistribusi. Next. Nah, kesimpulannya adalah setiap arsitektur itu memiliki fungsi dalam konteks penggunaan. Cloud cocok untuk skala besar, serta Edge dan FOG itu unggul di real time. Lalu blockchain itu unggul di sistem terdesentralisasi, serta pemilihan arsitektur bergantung pada kebutuhan sistem. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat kami presentasikan dari tugas kelompok yang kedua dari SPT. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam presentasi. Terima kasih.